Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja, karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah tapi saya tetap silaturahim? Engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putut. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati manusia ini di jari jemari Allah, di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua, Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah Bapak Ibu kawan-kawan melihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam, yang jarang-jarang mandi. Dan ada onta merah. Onta merah, onta yang bulunya kemerahan seperti brown, seperti itu mahogani, adalah onta termahal yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin setiap di antara kita tidak ada yang akan memberikan anak-anaknya, istrinya, keluarganya daging babi. Kenapa? Karena babi diharamkan oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari masih banyak di antara diri kita, saya atau mungkin saudara-saudara kita yang masih memberikan keluarganya sesuatu yang mengandung riba. Yang jelas dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli sedangkan mengharamkan riba. Ustaz Abdul Somad yang saya sangat cintai, bagaimana untuk meyakinkan diri kita, keluarga kita dalam era zaman saat seperti ini yang sudah penuh dengan materialisme, kapitalisme, supaya kita bisa selamat khususnya dari hal yang diharamkan oleh Allah tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu kita kasih tahu. Setelah tahu maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua, kalau tidak riba mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat.
Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan. Emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling. Padahal dia saja yang merasa, orang lain melihat dia malah jijik. Nah, ini jebakan setan, lebih bahaya daripada jebakan Batman. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak. Yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min aramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari neraka, tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akhbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek mulutnya. Dia muntahkan lagi. Ketika ada orang memberi kurma, dia makan. Setelah itu datang orang ngasih tahu, itu tadi yang ngasih ente orangnya begini-begini. Dia muntahkan lagi. Makanya jangan senang dulu kalau ditraktir. Oleh sebab itu maka kita jaga diri kita, keluarga kita dari riba ini.